saya akan memberikan penjelasan terkait dengan PR ya. Ada beberapa yang sudah betul dan ada beberapa kelompok yang memang harus sebenarnya saya tidak butuh diperbaiki, tapi yang penting Anda paham gitu ya. Sebelum masuk ke rumus, saya akan menerangkan dulu terkait dengan sistem kerja AC, ya, kemudian sistem kerjanya Kling-Tow dan Sealer. Nanti ada kaitannya dengan rumus yang Anda kerjakan. Oke, saya masuk ke materi dulu, sambil menunggu yang lain ya, masuk. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Tolong nanti kalau saya nge-share file gitu ya, kalau masih terlihat hitam dari masing-masing, Anda langsung kasih komen gitu. Bu, belum kelihatan, nanti saya ulang lagi. Oke, ini materi yang saya share ke kalian ya. Jadi Anda bisa membaca ini. Nah, kemudian apa sih yang menjadi pertimbangan seseorang itu harus menggunakan AC? Jadi untuk membahas materi ini itu ada 3 istilah ya, biasanya tentang tata udara sama ya. Tata udara itu mengolah udara. Terus yang ketiga penghawaan buatan sama itu. Jadi penghawaan kok buatan ya. Nah, yang asli apa? Asli itu angin biasa itu. Nah, kalau penghawaan buatan ini apa ini? Ya penghawaan buatan itu bisa dua. Yang satunya itu penghawaan buatan tanpa pendingin. Kemudian ada yang penghawaan buatan dengan pendingin. Nah, tanpa pendingin itu ya kipas itu. Berarti mekanis kan. Kemudian kalau dengan pendingin ya AC. Nah, terus istilah yang ketiga langsung saja AC. Jadi tata udara, penghawaan udara, AC. Tapi karena materinya itu tidak hanya berkutat ke AC, tapi kadang-kadang juga masuk ke kipas, sehingga tidak bisa kita mengatakan materinya itu AC, gitu ya. Sehingga judulnya jadi tata udara. Atau saya mengatakan instalasinya AC, instalasi kan. Jadi terkait dengan sarana prasarana yang diperlukan ya, untuk memasang AC gitu. Oke, pertimbangan menggunakan AC yang pertama pasti nyaman. Nyaman secara thermal. Kalau misalnya di ruangan kok gerah sumuk gitu ya, maka kita butuh AC. Menghindari bising, ya. Ini semuanya ditutup, pintu tutup, jendela tutup gitu, supaya nggak sumuk, pasang AC. Nah kalau ternyata, wah saya nggak cukup ini budgetnya nih, beli AC, faktor ekonomi. Karena pengaruh ya, pada saat biaya awal pemasangan, kemudian biaya operasionalnya, dan biaya perawatannya. Nah 3 hal ini harus Anda pelajari. Saya bisa beli, tapi saya nggak bisa membayar bulanan di PLN, apalagi biaya perawatan. Nggak usah pakai AC kalau gitu. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu paket deh. Kalau Anda mau beli AC, satu, pasti Anda dapat kenyamanan thermal dan Anda juga dapat 3 ini. Nah, itu rutin tiap bulan. Nah, kalau biaya perawatan, ya perawatan itu kan periodik ya. Tergantung ini dari teknisinya perawatan AC itu. Kalau dia pernah gini, kalau memang pasang AC-nya itu di pinggir jalan raya dan debu itu banyak masuk, maka sebulan sekali itu harus dirawat, harus dibersihkan. Tapi kalau areanya itu agak masuk ke perkampungan, jauh dari jalan raya dan debu yang masuk tidak banyak, disaring oleh banyak pohon,
Ya mungkin bisa 3 bulan sekali. Jadi ini juga fleksibel saja, ya, tergantung kondisi. Di bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan itu memang agak beratnya di biaya perawatan. Nah, kemudian bangunan apa saja yang pakai AC? Hampir semuanya. Bahkan di bangunan industri ini ya, pabrik itu, kecuali pabriknya. Sekarang mikir, nah ini pabrik apa dulu gitu kan. Nah, kalau pabriknya itu tempat pemotongan daging dan penyimpanan daging, ya dia butuh kan ruang AC itu. Ya, ruang frozen itu untuk mendinginkan daging. Ruang frozen itu minus sampai. Nah, jadi ini pun terpilih ya, mana yang dibutuhkan AC cukup besar kapasitasnya, mana yang hanya kecil gitu ya. Kantor, rumah sakit, ya, hampir setiap hari ada orangnya. Nah, ini bisa menggunakan AC sentral dengan kapasitas besar. Nah, hunian itu termasuk hotel, apartemen. Hotel itu kadang ada yang nyewa, ada yang tidak. Nah, sehingga kalaupun mau menggunakan AC sentral boleh, hanya kapasitasnya tidak terlalu besar. Karena apalagi pandemi ya, tidak ada yang banyak nginep. Banyak hotel yang tutup malah. Tapi kalau kantor, misalkan ya dalam kondisi pandemi kemarin, memang ada yang selesai sewa deh. Gitu. Cuma ada beberapa ruangan yang memang mau dipakai, misalnya ruang-ruang untuk rapat besar itu ya, menggunakan ruang itu. Jadi ada meeting di situ, yang lainnya di rumah masing-masing, WFH gitu ya. Kenapa kau butuh ke kantor ya? Banyak file yang disimpan di situ. Sehingga memang area-area yang tidak membutuhkan namanya penyewa dan tidak terganggu oleh kondisi pandemi itu tetap bertahan dia menggunakan AC. Gitu. Nah kalau rumah sakit kemarin COVID, malah nggak pakai AC, ya. Jadi kalau COVID itu memang ada beberapa diisolir kan di ruang-ruang tertentu yang tidak pakai AC itu. Tapi untuk kamar yang lain pakai AC. Nah, itu. Jadi Anda kalau sudah membuat masing-masing bangunan itu kasusnya luar biasa dan punya spesifikasi, ya, tidak boleh disamaratakan. Nah, untuk utilitas 3 itu yang akan kita bahas tuh ini deh, ya. Jadi suhu udara tekanan rendah. Karena cuma bangunan low rise. Low rise itu kan 1 sampai 4, ya. Middle itu 4 sampai 8. Loh, di atas 8 itu high rise. Nah, ini hubungannya saya mau hubungan dengan stupa sih, ya kan? Karena kita kan stupa 3 4 lantai, dianggap low rise. Nanti stupa 4-nya kita mau middle. Belum nyampe nih mau ke high rise tuh. Middle dulu 4 sampai 8. Nah, nanti baru stupa 5 itu high rise. Nah, sekarang kita belajar ini ya, bagaimana sih sistem kerja AC, misalnya di kamarmu ada AC ya. Nah, kamu di dalam sini deh. Nah, kamu ada di dalam ruangan yang ber-AC ini, dingin ya sekarang ruanganmu. Ya, sebenarnya ini udara dari mana dan udara bekasnya kemana? Itu pertanyaannya gitu kan. Misalnya kamu duduk di sini, ya, sedang ada gimit nih, kuliah Bronim ini, terus kamu merasakan sejuk gitu ya. Terus udara itu apa berganti, apa tidak? Nah ini ternyata diterangkan di sini. Jadi udara dingin masuk ini. Nah kamu isep seger, adem gitu ya. Terus udara yang ada di dalam ruangan kemana? Dihisap kembali. Oleh siapa? Oleh ini. Ya, blower besar nih dalam mesin AC itu. Dihisap kembali untuk diolah kembali. Gitu. Jadi ini tidak stagnan di sini. Kalau stagnan malah jadi kotor udaranya ya. Dihisap, kemudian masuk ke ruang B, dibagi udaranya, sebagian dibuang, ya, udara bekas dibuang, sebagian masuk. Yang sebagian masuk tadi udara bekas dicampur dengan udara yang baru, udara segar dari luar, gitu ya. Ini ada blowernya, exhausternya untuk menghisap ini.
Nah, kemudian setelah dicampur, ini difilter. Untuk menyaring apa? Debu. Nah, yang debu di sini. Sehingga kalau ada teknisi itu bersihin mesin AC, itu yang dibersihin ini loh. Ya, kisi-kisinya ini pasti banyak debu, kotoran itu dibersihkan itu. Terus ngisi freon di sini untuk lebih dingin lagi ya. Jadi setelah udara tadi disaring, kemudian diserempetkan ke koil pendingin ini, lalu diatur kelembabannya. Jadi Anda bisa mengatur berapa suhunya. Mau berapa? 25 gitu ya. Oke, seret, dah cocok nih, masuk. Hembuskan lagi ke dalam ruangan. Setelah ini kembali lagi ke sini terus seperti itu. Namanya siklus gitu ya. Nah, ini area-area yang ruangnya kecil, kapasitasnya kecil. Nah, pakainya ini. Nah, bagaimana kalau kapasitasnya besar, ruangnya besar? Nah, ini kita pakai yang ini. Nah, ini kan digunakan pada gedung luas seperti pencakar langit. Sebenarnya belum masuk ya kita ya ke materi ini ya. Tapi, nah pada saat Anda melihat bagannya Anda nggak usah bingung deh. Kok nambah rumit gitu ya. Sebenarnya ini loh, kotak ini ya, kotak itu ini saja. Nih. Ini ya sistem yang tadi itu Anda pindahkan ke sini. Anda pindahkan ke sini. Terus posisi ini kan harus mengembuskan ya. Ini dihembuskan ke sini dan ini menghisap udara kembali lagi untuk diolah ya. Posisi ini dan ini hanya ditambahkan di sini. Ini udara bersih yang sudah diolah tadi lewat ducting di atap. Kemudian udara bekasnya diisap masuk lagi ke mana? Ke pengolah udara tadi. Jadi ada udara masuk, udara keluar, diolah kembali gitu ya. Kemudian di apa namanya? Dihisap oleh blower masuk lagi ke masing-masing ruangan. Hanya dipisahkan saja antara area untuk menghembuskan udara segar atau udara dingin dan area untuk menghisap udara bekas untuk diolah kembali. Sama. Ya, hanya posisi ini dan ininya saja yang ditambahkan. Ini dan ini sama. Ya, cuma ini kapasitasnya kecil, ini kapasitasnya besar. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ada sistem yang AC-nya itu direct system, ada yang indirect system. Kalau direct system itu seperti yang dipakai di kamarmu itu, AC split itu direct, beli di toko jadi, nanti siang dipasang, gitu ya, selesai. Atau package yang biasanya ada di supermarket, ya ukurannya gede itu, tingginya setinggi saya ini, 155. Jadi kalau package itu di supermarket biasanya dipasang di antara ya, antara barang gitu loh. Ini satu, mungkin ada jarak berapa 5 meter, satu lagi dan seterusnya. Itu bisa. Nah, kemudian, nah ini contoh yang AC split di kamarmu kan ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakannya multi split? AC split itu kalau mesin, ya mesin itu menghembuskan udara dingin itu hanya ada satu area, ducting tadi loh, satu lubang ducting itu. Tapi kalau multi split itu ada mesin AC, dia harus menghembuskan udaranya itu dengan beberapa lubang AC. Boleh di dinding, boleh di plafon. Nah, ini namanya multi. Padahal mesinnya cuma satu. Enggak apa-apa, cuman bedanya apa, Dik? Bedanya hanya di kapasitas. Ya, kapasitas beban pendingin. Ya, ini lebih gede kan, karena untuk beberapa ruangan. Nah, ini kecil, hanya untuk satu ruang. Itu. Makanya namanya multi split. Nah, ini single split. Tapi singlenya nggak ditulis ya, karena kalau satu udah kelihatan single. Nah, sebenarnya kalau kita mau pelajari sistem AC gitu ya, yang split gampang sekali kan, tidak perlu buka-buka mesinnya gitu. Yang penting Anda tahu mesinnya AC itu udah di luar, kadang-kadang ditaruh di lantai ya, kadang digantung di plafon, atau kadang letakkan di atas plafon, jadi ducting ya. Nah, bagaimana kalau AC-nya itu AC yang kapasitasnya besar? Nih contohnya.
Ini namanya indirect system. Tidak langsung. Kenapa kok tidak langsung? Karena butuh pengolahan yang cukup lama. Cukup lama, banyak perangkat. Ada dua. Yang satunya air cooled seal. Bukan air loh ya. Ini udara loh, Dek. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu apa? Air. Oh, air. Ternyata walaupun nggak ada airnya gitu. Karena ini udara maksudnya. Nah, sini water. Berarti ini air. Sistem water itu biasa dipakai yang saya bilang tadi. Perkantoran, mall, rumah sakit, gitu ya, apartemen. Apartemen boleh, walaupun dia masuk hunian. Karena apa? Setiap hari itu ada penggunanya. Ada penggunanya sehingga butuh pendingin yang luar biasa. Nah, kemudian kalau yang air cooled, sistem udara, itu yang tidak butuh kegiatan setiap hari, contohnya kayak hotel, tidak setiap hari ada penyewa, gitu kan. Terus apa lagi? Setiap hari ada orangnya itu, auditorium, gitu kan. Jadi boleh menggunakan ini. Hotel Ibis itu pakainya ini. Tapi kalau Solo Grand Mall, rental office, itu rumah sakit, pakainya yang ini. Bedanya apa? Ini ada air kan, jadi cooling tower. Nah, cooling tower juga butuh disupport oleh apa? Upper tank. Ini nggak butuh air, Dek. Ya. Cukup pendingin saja freon tadi. Dan ini dibantu dengan udara segar dari luar. Nanti ada alatnya, kelihatan ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, nanti setelah masuk ke sini sama semua. Ini pengolahnya saja. Bentuknya hampir sama, hanya beda perangkat di bagian ini. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau dengan sistem pendingin air. Ini ada gambar kenapa kok cooling tower lah. Tower pasti di atas kan. Sehingga dikatakan cooling tower. Maksudnya letakkanlah dia di atas gitu. Nah, chiller itu bisa letakkan di bawah cooling tower, boleh. Boleh juga di basement. Ini posisinya memang fleksibel kalau ini. Tapi ini harus di atas. Namanya sudah terlanjur cooling tower itu ya. Menara pendingin. Gitu. Nah, ini adalah pendingin gitu. Ini ternyata siapa yang mendinginkan ini Pak ini gitu. Nanti ada diagramnya ya, saya kasih lihat. Terus ini kenapa HU ada terus? Ya memang HU itu ada tiap lantai. Ya, maka gambarnya nih lantai 1, lantai 2, nanti lah yang 3 dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Fan coil unit. Nah, itu untuk membagi ya. Membagi apa? Membagi, jadi beban pendinginnya itu misalnya dalam satu lantai itu ada berapa jenis ruang misalnya. Ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan seterusnya. Nah, FCU ini akan digunakan untuk ruang kelas 1 dan 2. Yang ini untuk digunakan kelas 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi di dalam sini namanya fan coil. Berarti isinya apa? Kipas dan koil pendingin. Isinya ini sama. Itu cuman ini HU-nya dipecah-pecah jadi FCU ini. Nah, ini kan contoh paling gampang ya. Anda melihat cooling tower, chiller, kemudian ini. Nah, bagaimana untuk bangunan yang tinggi, Dek? Kalau tadi bangunan 4 lantai, AC split atau mungkin pakai ini saja sudah selesai ya. AHU-nya di lantai 1, nanti lantai 2, 3, 4-nya sama gitu ya. Cooling tower ini lantai 4, di lantai 1 selesai. Nah, kalau lantainya banyak gimana? Nah, ini contoh ya. Kalau bangunannya di atas 15 lantai, gimana? Coba kita lihat. Ini simbol dari chiller dan pompa. Ini simbol AHU. Ini simbolnya cooling tower. Nah, sekarang kita cek ya, chiller dan pompa di bawah. Ini adalah cooling tower. Ini AHU. Antara chiller, pompa, cooling tower, dan AHU itu untuk satu zona. Nah, zona berapa? Nah, mungkin saja lantai 1 sampai 10. Nah, ini kenapa ada lagi chiller dan pompa? Nah, kita cek lagi. Ini sudah ada chiller dan pompa, tapi untuk zona ini kan. Lalu ini chiller pompa, cooling tower, AHU. Oh, berarti ini dan cooling tower AHU ini untuk zona 2. Nah, lantai 11 sampai 20 misalnya. Terus kemudian kok ada lagi. Oh, berarti ini chiller dan pompa, cooling tower AHU untuk zona 3 dan seterusnya. Ternyata boleh. Hanya masalahnya di sini.
ada cooling tower dan sealer dalam satu lantai ini kan berat. Nah, berarti masalahnya apa? Beban struktur. Sehingga beban strukturnya ini dengan yang di bawah ini pasti berbeda. Ya. Jarak tulangannya, dimensi tulangannya berbeda. Nah, ini harus kamu hitung mestinya kayak gini. Ya. Plat lantai khusus area sini saja itu berbeda dengan yang di sini. Ini lebih ringan gitu kan. Nah, ini berat ini. Sini, ini berat semua. Ya, itu hanya masanya pada beban struktur. Kemudian ini contoh ya. Sebenarnya AC itu kayak apa? Nah, ini kalau dibongkar kayak gini, Dek. Ya. Ini kan seng biasa itu. Ya, untuk dating AC dibentuk oleh tukang-tukang, Pak tukang ini sedang membuat ini. Dilapisin apa? Glass wool. Untuk apa glass wool? Itu menahan supaya udara dinginnya tidak keluar gitu. Kadang-kadang kan ada rembesan air ya, Dek. Nah, itu supaya tidak bocor juga. Nah, setelah dilapis glass wool, itu kemudian dilapis dengan aluminium foil nih gambarnya. Jadi sebenarnya ini isinya adalah udara dingin. Ya. Jalan terus udara dinginnya. Nah, keluarnya kemana? Keluarnya ke sini. Nih, ini lubangnya AC. Ini kalau plafonnya dibuka udah kelihatan ini. Oh, ternyata ductnya ini. Oh, ini lubangnya AC. Terus di dalamnya ada lagi tuh pipanya banyak banget tuh. Ada sprinkler, ada pipa, apa nih, kabel listrik. Ini kalau sudah jadi ditutup plafonnya, Dek. Ditutup, terus kemudian ini juga ditutup. Bentuknya kayak apa? Penutupnya. Bentar ya. Nah, penutupnya kayak gini. Ya, namanya AC tipe sailing. Nah, terus kembali lagi ke sini ya. Ini kan, nah, itu tadi. Terus kemudian ke sini. AHU. Di sini kalau kita lihat di buku Jimmy Juwana ini ada di halaman, ada jenisnya kan ada 4 nih sebenarnya nih. Tapi saya baru dapatnya 3 foto. Itu ada yang diletakkan di lantai, floor mounted AHU. Ya, kemudian ada suspend AHU, itu di Hotel Ibis. Jadi AHU-nya kecil-kecil banyak, tapi gantung. Ya, gantung di plafon. Ini FCU, fan coil unit. Kalau ini ada FCU apa ada AHU? Harus. Tuh. Jadi kalau dia hanya sebagai fan coil unit, maka dia dibantu AHU. Nah, kalau ini AHU dalam bentuk kecil, ukurannya lebih kecil ya daripada yang ini. Supaya bisa gantung ya, dan beratnya bisa berkurang. Nah, kalau ini kan gede, makanya dia harus di lantai. Ini yang saya belum dapat nih, weight up. Kemungkinan dikerjakan di situ sih. Ini kan langsung jadi nih, ya kan? Ini pabrik bikin langsung dipasang. Nah, kalau yang ini saya belum punya fotonya. Di buku ini juga tidak ada gambarnya. Nah, ini contoh cooling tower deh. Banyak ya, kan gede-gede ini. Ini di top floor. Nah, kemudian di mana sealernya di SGM tuh? Tepat lantai di bawah cooling tower, di sini. Tinggi saya ya, kalau ini lantai, ini kaki saya di sini, itu saya tingginya cuma segini. Padahal ini sealernya banyak banget tuh. Oh, ya kan, gede-gede. Satu sealer itu bisa digunakan untuk satu tenan penyewa. Nah, atau satu sealer itu bisa digunakan untuk beberapa counter. Nyata ruang sealer itu nggak cuma sealer saja. Kalau saya jalan ke sana ya, ini ada fotonya tapi saya potong. Di sini ini apa? Upper tank. Jadi jadi satu ruang dan ini tuh berisik banget deh suara mesinnya itu. Ya, yang paling berisik untuk ruang mesin itu sealer dan genset. Nah, nanti kalau di utilitas 4 sudah nggak pandemi dan boleh survei, maka kita survei ya, tahun depan. Jadi biar Anda melihat langsung ke lapangan kayak apa, Bu, bentuk sealernya kayak apa, bentuk gensetnya gitu. Kalau ini kan cuma gambar ya. Nah, terus ini juga sealer sama. Cuma ini kan gede banget ya, Dek. Ini kecil. Jadi ini satu ini misalnya satu lantai itu hanya 5 kamar, yang ngapain pakai sealer segede ini gitu.
Hasil ini hanya 1 lantai atau malah 2 lantai, kecil-kecil. Kan sekarang kalau bikin hotel itu kan bangunannya memanjang gitu ya, supaya hemat. 1 lantainya cuma 5 kamar, 10 kamar itu. Jadi istilahnya nggak perlu segede ini. Nah, kalau mall itu kan gede banget, Dek. Ya, penyewa utama, ada counternya, ada ruang pamerannya, ada apa tuh namanya? Area makan, gitu sih. Tuh, banyak itu ya. Nah, ini contoh penempatan AC ya, ada di atap, Anda sudah pernah lihat kan, atap, dinding apalagi di rumahmu itu. Nah, kalau lantai gimana? Nah, ini yang di atap tadi. Ini, kalau sekarang, Dek, di Indonesia mungkin sudah banyak ya yang menerapkan ini. Nah, pada saat saya ke Malaysia itu tahun 2011 ini KKL nih, nganter KKL itu. Saya foto ini. Saya foto kelihatan kaki saya kan. Ya, ini saya skala sih, skala kalau ini tuh lantai itu. Makanya dikatakan floor duct. Ya. Lalu bagaimana nih lantainya? Ya karena dia harus floor duct, maka lantainya kan nggak bisa keramik. Ya, dia lantainya tuh papan kayu. Nah, di bawah papan kayu itu ada ducting AC. Terus kemudian ini lubang-lubang AC ya, ini saringannya, lubangnya ini loh, Dek. Ini saringannya. Gunanya apa sih? Ini kalau kalau apa membersihkan karpet itu supaya tidak masuk ke ducting tapi disaring melalui penyaringnya. Jadi kotorannya disaring kemudian dibuang. Nah, yang pertama itu apa? Biar merasakan dingin tapi dari bawah, kemudian bisa apa namanya? Melakukan perawatan itu dengan mudah hanya membuka di mana area sebagai manhole ya. Jadi nggak perlu naik tapi cukup ngecek manhole area-area yang perlu diperbaiki. Nah, ini contoh lift ya. Jadi lift itu beli itu hanya kartifnya bisa ya. Atau sekalian dengan AC-nya, tapi jarang ya kayaknya ya. Karena saya pernah lift itu nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya itu. Ya. Di toko hijab terkenal di Jakarta, saya nggak mau nyebutin merek ya, itu 5 lantai, saya naik liftnya lama banget, tapi di dalam itu kok saya tidak menghirup udara AC, atau saya tidak mendengarkan suara kipas itu. Ini bahaya nih kayaknya, atau mungkin AC-nya mati, atau kipasnya mati, saya kurang tahu ya. Udah, habis itu liftnya saya nggak pernah mau naik lagi, naik tangga gitu ya. Jadi kalau Anda tuh naik lift, ya, apa yang bisa Anda rasakan di sana? Ada AC, berarti itu aman. Atau paling tidak ada kipas udara juga aman. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, ya Anda keluar saja. Nah, ini contoh pemasangannya seperti ini. Ya. Ini movable ya, jadi bisa dilepas itu ya. Pas lagi, pasang lagi. Nah, ini sistem yang besar ini kalau liftnya. Nah, kalau yang kecil gimana? Ini ya. Kan ada tuh AC yang Anda tinggal beli di toko tuh banyak kayak gini, hanya dihubungkan dengan ini pipa saja masuk ke dalam ruangan liftnya. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya kalau nanti Anda masuk lift tidak ada AC ataupun tidak ada kipas. Jadi kalau Anda masuk pasti dalam AC itu ada lampu, ada hiasan, oh berarti ada kipas atau AC itu luar biasa. Ya benar itu standarnya. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Saya akan menerangkan terkait sistem kerja cooling tower. Ya. Ini gimana sih cara kerjanya cooling tower itu ya? Ini ya, cooling tower dan chiller. Nah, ini banyak sekali, ada 4 poin, tapi kita langsung aja ke sini. Dari mana ya saya nerangkannya? Bisa dari cooling tower, bisa dari AHU. Ya. Ini gambar ini membuat mudeng ini. Ya, daripada saya membaca 1 sampai 4 poin tadi ya. Baik, saya dari sini saja ya. Jadi kan
ini mesin pengolah udara. Ya, mesin pengolah udara bisa juga dia pindahkan atau teruskan ke fan coil unit. Nah, terus ini kan sudah diolah tuh, menjadi udara dingin. Pada saat mengolah udara dingin, ternyata airnya tadi ada menjadi hangat, Dek. Nah, pada saat menjadi hangat, itu harus dikembalikan lagi supaya diolah kemana? Diolah ke chiller. Ini masuk ke chiller. Terus dari chiller kemana? Diantar ke cooling tower. Nah, ini untuk mengolah menjadi air dingin lagi. Jadi kayaknya kerjanya tuh gini loh, ini diantar ke chiller, chiller nganternya ke cooling tower kan itu. Nah, pada saat ini sudah dingin, gitu ya, kemudian dimasukkan lagi ke sini. Nah, didinginkan kembali. Air hangat lewat dulu, air hangat lewat dulu, terus dipompakan chiller ke sini. Kemudian setelah air dingin dipompakan lagi masuk ke chiller, dingin kan, terus dipompakan oleh ini masuk ke AHU. Nah, setelah mendinginkan udara kan panas lagi nih airnya, balik lagi sini ke cooling tower, ya, setelah dingin balikkan lagi ke chiller, terus chiller didinginkan masuk ke AHU lagi. Jadi prosesnya siklus. Ini kalau nggak ada ini ya nggak bisa, nggak ada ini ya nggak jalan. Nah ini berarti harus ada semua kan? Ya, jadi harus ada AHU, harus ada chiller, harus ada cooling tower. Ini satu paket ini, ya. Oke, jadi saya kira Anda bisa bahasa Inggris kan ya? Warm water from the AHU enters the chiller. Nah, kemudian the chiller is being cooled by the cooling tower, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi justru malah bahkan ini lebih mudeng gitu daripada kita membaca yang ini gitu kan. Nah, lihat dari bahkan. Lalu ini sama saja sih, ya. Jadi tadi ini kan air ya, air kalau yang panas tadi. Saya belum jalan, Bu. Oh, belum jalan dari tadi. Ini sudah belum? Belum. Ini masih di judul. Oh. Ya. Nah, ini udah. Oh, udah sekarang. Iya. Ini? Sudah, Bu. Udah. Nah, ya, jadi Anda tinggal membaca saja ini, ya kan? Air panas yang sudah bekas dari pengolahan udara di AHU dikembalikan lagi ke chiller, kemudian untuk diantar, ya, kayaknya nganter gitu loh, untuk diantar ke cooling tower supaya jadi air dingin, gitu kan? Tapi belum es ya, air dingin gitu saja. Nah, kemudian dari cooling tower dimasukkan chiller supaya jadi es, ya, supaya jadi air es. Nah, setelah jadi air es, kemudian dipompakan lagi masuk ke AHU lagi. Nah, diolah kembali menjadi hawa dingin. Nah, pada saat pengolahan tadi kan jadi panas lagi itu airnya. Karena ada kumparan dan sebagainya, panas kan? Jadi warm water masuk ke chiller, diantar kembali ke sini terus menjadi air es, baik lagi jadi air es masuk ke AHU lagi. Oke. Paham ya? Nah, gambar yang ini itu sama dengan yang ini. Hanya ini lebih ada derajatnya, tapi dalam bentuk Fahrenheit. Ya, kalau kita kan Celsius. Beda ya, di sana kan Eropa, makanya Fahrenheit. Nggak mau pakai Celsius. Nah, ini contoh, Dek. Ini yang menggunakan pendingin udara. Bentuknya kayak gini. Nah, ini apa sih, Bu? Ini blower. Ini blower banyak banget untuk menghisap udara. Karena dia nggak pakai air. Lalu pendinginnya apa? Ya freon. Dia harus punya coil untuk mendinginkan. Nah, bedanya dengan ini. Karena pakai air, kamu lihat sendiri kan perangkatnya gede banget kayak gini, chillernya ini. Ya, karena dia berguna untuk mendinginkan air dari cooling tower tadi. Jadi cooling tower itu menara pendingin, tapi air dingin loh, bukan air es. Tapi kalau chiller itu air es, bedanya di situ. Nah, sehingga pada saat ini sudah airnya dingin, masuk ke dingin kan cepat sekali jadi es. Tapi ini nggak boleh air hangat itu. Air hangat lewatnya beda deh, lewatnya tidak langsung ke sini. Ya. Jadi air es, kemudian langsung dipompakan lagi masuk ke sini. Nah, ini contohnya, udah kelihatan beda ya. Yang satunya besar dan banyak banget perangkatnya, sampai beda warna pipanya gitu kan. Ini cukup ini saja. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari
materi yang saya tayangkan ini? Gak paham nih, kayaknya diem gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya langsung menuju ke tugas ya, PR. Nah, PR yang kemarin itu memang sudah ada yang betul, semuanya betul, tapi ada juga yang masih salah. Ini saya tak membahas dulu yang masih salah ini ya. Coba nih. Yang jelas yang paling parah ini kelompok 20. Ada nggak kelompok 20? Ada perwakilan? Kenapa kok parah? Saya kasih lihat ya. Kenapa kelompok 20 itu parah sekali itu? Ini kelupaan atau bagaimana gitu ya? Saya konfirmasi dulu. Ini kelompok 20. Namanya ini, ya, ini namanya. Ada apa tidak saya tidak tahu. Kenapa parah, Bu? Ini apa? Dina. Terus selesai. Memang PR-nya cuma Dina. Nah, kalau seperti ini ya nggak bisa dong, Dik. Nilai C aja nggak dapet ini. Kalau PR-nya bikin Dina, ini namanya gambar teknik. Kalau sekarang apa namanya ya? Mata kuliahnya gambar arsitektur. Yang jelas ini tidak, ya nggak dapet C itu. Ya, jelek sekali kelompok 20. Ini tolong nih, nama-nama ini Anda harus hati-hati ya. Karena berpengaruh besar terhadap tugas besar. Nih kalau per mingguannya aja kayak gini, gimana tugas besar? Oke, saya malah yang dari bawah dulu nih kayaknya ya, kelompok 20, terus kelompok 19. Kelompok 19 ini ada masalah di kelompok 19 ada perwakilannya. Kelompok 19. Udah, Bu. Oke, ini gambarnya ya memang tidak ada bacotan ini. Apa nih? Ini ruang apa? Tidak ada, harusnya ada ya. Tapi sudah benar kok. Ya, ini ada toilet, ada ruang. Cuman apa benar ini dinding, Dek? Kayaknya nggak ada dindingnya ya. Jadi, Ya, Bu, itu kesalahan miscommunication, Bu. tapi intinya sudah benar ini adalah dinding gitu ya. Ini dinding gitu ya. Dan arah utaranya sudah betul ke sana, ini barat. Nah, sekarang kita cek ya. Ini kan ada kaca, ya, jendela kaca, pintu kaca. Ini semua matahari sinarnya masuk, radiasi masuk, panas matahari masuk, kalor masuk. Nah, ini juga jendela kaca, pintu kaca, jendela kaca, panas matahari masuk. Ini juga jendela, pintu. Kalau ini dari mana matahari masuk? Kalau masuk dari sini pun, nah dia kepentok oleh dinding. Cahayanya masuk dari mana? Kecil sekali, nggak kuat ya. Nyebarin cahaya tidak kuat. Bisa dibuktikan ya. Ini saya tutup semua deh. Tutup semua ini, tidak ada kacanya. Gelap ini deh. Ya kan? Karena tidak bisa dia. Cahayanya kan kecil sekali. Sehingga harusnya kelompok 19 tidak menghitung ini. Tidak menghitung BSB kaca barat. Karena tidak ada. Kalaupun dihitung misalnya ya, saya hanya menghitung ini kok Bu, area ini saja. Oh, kalau menghitung saja boleh, tapi tidak boleh luasan atau hasil BSB-nya kaca berat dimasukkan menjadi satu ke BSB total. Ya, ini kan BSB kaca berat nih, ini BSB kaca berat. Maka
ini 3900 tidak boleh masuk. Hanya menghitung ini saja, tapi untuk ruang yang kecil tadi, karena tidak ada hubungannya dengan ruang auditorium. Ya, jadi BSP itu yang berpengaruh, kalornya itu yang berpengaruh pada ruang auditorium, yaitu hanya selatan, timur, dan utara. Nah, kebetulan tadi kan dinding semua. Nah, jadi kalau mau dihitung boleh, tapi ini tidak boleh dimasukkan ke sini. Ya, saya tidak ngecek ini. Kenapa? Karena luas ini pasti tiap kelompok beda-beda. Mereka ukurnya beda, ini 20 kali 20. Kelompok yang sebelumnya 1 sampai 10 tuh ada yang 20 kali 25, ada yang 20 kali 22. Tapi semuanya saya betulkan. Ya, karena beragam cara mengukurnya. Nah, saya hanya ngecek ini loh. Dari berbagai macam sisi, ini kan benar, ini benar. Harusnya BSB kaca barat tidak ada, 0. Ternyata kelompok 19 kok muncul. Ya, ini salahnya di sini. Itu ya kelompok 19 ya. Kalau sisanya sih benar semua. Iya. Ya, good. Udah baik. Nah, sekarang saya ke kelompok 18. Kelompok 18. Ini kelompok 18, ini baratnya ke sana, gambarnya juga sudah betul ini ya. Di sini ada ini panggung tadi. Kemudian ini ada ruang kecil, ada pintunya gitu ya, dia ada tembok. Jadi gimana matahari mau belok ke sana pun kecil sekali, nggak bisa sampai ke sana, ya kan? Kecil sekali deh, nggak mungkin ini. Nah, sehingga cahaya atau kalor itu hanya akan berpengaruh ke sisi ini saja. Gitu. Nah, sekarang kita cek ya, apakah kelas kelompok 18 itu akan menghitung BSB kaca barat. Nah, ini bagusnya dia membuat ini luas-luas jendela. Nah, cuman gini deh, ini jendela yang mana Anda tidak sebutkan. Mestinya gini loh, ini P1, P2, P3 atau J. Apa semua dia ukurnya sama? Apa P semuanya sama? Karena tadi ada kelompoknya nih, coba pintu depan itu depan yang sebelah mana ya? Ini juga depan kalau menurut yang dari sini, ini juga depan menurut yang dari sini gitu. Sehingga yang Anda sebutkan bukan arah, bukan pintu utara, timur, depan, belakang, bukan, tapi P1 kalau ukurannya sama. P1 ukurannya sama. Ini sama Bu, sama dengan ini sama. P2. Ini beda Bu dengan ini, beda. Berarti P1. Pintu ini sama, P3. Nah, sekarang jendela. Ini dengan ini sama semua gitu ya. Ya udah J1, semuanya J1. Paham ya, kelompok 18? Paham, Bu. Jadi tidak perlu menulis kayak gini, saya malah bingung. Ini samping mana? Gitu, ya. Oke, sekarang kita cek ya. Apakah ada kaca barat? Nah, ini baru timur kan? Nah, ini yang Anda bikin ini deh. Ya, harusnya nggak muncul. Karena tadi masalahnya ketutup tembok. Ya. Bisa cahaya masuk, cuman kan dia tidak masuk ke auditorium. Ya, jadi harus dihilangkan. Artinya BSB barat, ini Anda mau ngitung boleh kalau hanya sekedar memberitahu bahwa sebenarnya ada BSB kaca barat, tapi ada tapinya. Anda hanya boleh menghitung di sini saja, bukan luas total, tapi hanya menghitung ini saja, area ini saja. Bukan area dinding ini. Nah, gitu loh, tapi area dinding yang ini saja. Nah, karena hanya area dinding buat apa gitu kan? Ya berarti kan nggak usah dimasukkan. Dianggap saja, maka BSB dinding barat adalah dinding ini, ditambah dinding ini, ditambah dinding ini ya, dinding semua kan. Nah, berarti luasan auditorium seberapa? Luasan auditorium adalah panggung, ya, karena harus terkena AC, ditambah auditorium. Gitu. Nah, luasnya segitu. Ya, jadi kesalahannya hanya di situ deh. Yang lainnya saya tidak ngecek kayak tadi ya, karena ini pasti akan beragam. Ini mah 25 kali berapa ini? 25 kali 5, 25 kali 5. Yang selatan, macam-macam kan? Ya. Oke, paham ya kelompok
18 ya kesalahannya ya. Paham, Bu. Oke, sekarang pindah ke kelompok 17. Kelompok 17. Oke, ini gambarnya sebenarnya pada pinter-pinter udah bisa cat ini. Ya. Jelas banget gambarnya, Dek. Saya senang tuh kayak gini nih. Ya, ukurannya jelas gitu kan. Nah, ini coba. Ini valid atau tidak? Ya, saya ngikut kelompok 17. Kalau ini 20,15. Kalau ini 19,6. Nah, tadi ada kelompok ini 20, yang sini 25. Terus saya manut yang ngukur gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini benar ya, karena di sini tidak ada tembok. Ya, ini benar. Ini ada kamar mandi. Terus kemudian ini ada, nah sebenarnya lebih bagus lagi Anda jangan menyebutkan pintu utama, jangan menyebutkan pintu samping, tapi kayak tadi P1 kalau ukurannya sama. Ini ukurannya sama ya, 1717 ya sudah, berarti P1 tingginya sama. Jendelanya sama juga ukurannya, misalnya sama ya sudah J1 semua. Nah, mungkin ini P-nya beda karena mengukur ini kan, enggak diukur pun tidak apa-apa. Ya, ini gambarnya bagus ini. Nah, sekarang kita cek apakah ada ini BSP kaca barat. 0 kan, berarti betul. Karena dinding semua tadi. Ya, cukup 0 kali 1000. Karena ini konstanta untuk kaca barat kalornya 1000 tapi tidak ada 0. Kenapa? Lah tidak ada kacanya. Artinya dinding, makanya dia hanya menghitung dinding kan. Ya, betul. Kelompok 17. Gambarnya bagus, hitungannya betul. Oke, sekarang saya pindah ke kelompok 16. 16 ya. Kelompok 16. Oke. Ada perwakilannya kelompok 16? Kelompok 16? Jumlahnya berapa toh ini? Jumlahnya 73. Masa nggak ada sih kelompok 16? Dinanya seperti ini ya. Ini kurang loh ini. Ya kan? Ya, ini yang bisa dia gambar seperti ini. Coba nih 20 kali 20. Apa ya benar, Dek? Ini 20 kali 20, Dek. Kayaknya panjang ini ya. Coba dilihat ini, loh kan? Bukan kubus kan? Kalau 20 kali 20, nah nggak mungkin toh. Ini lebih panjang. Apa yang ini 20 di sini ya? Mana toh kelompok 16 ini? Ini 20 yang ini ya? Oh ya, 20 ini 5 ya. 20, 25. Tapi kenapa ya? Tadi ada kelompok 20 kali 20 ya. Oke, sekarang kita cek ya. Utara, oke, dinding timur. Nah, dia munculkan BSP kaca barat. Nah, ini nggak boleh, ini salah. Ya, tidak bisa ini, karena posisinya dari dinas sudah kelihatan. Ini pun kalau ada jendela, ini pun gambarnya salah kok. Kalau ada jendela, dia tuh nggak bisa ke sana, Dik, cahayanya itu. Hanya ruangan ini saja. Kecuali dindingnya ini hilang. Nah, kalau dindingnya hilang, ini ada kaca bisa masuk. Tapi kalau ini ada dinding, ini banyak belokan, itu cahayanya juga tidak bisa langsung. Ya. Jadi salahnya di sini nih, kelompok 16 ini. Karena harus memunculkannya. Jadi silang. Ya, ini minus sekian. Ini dihilangkan, jadi BC barat itu hanya ini saja. Oke. Sekarang ke kelompok 15. Kelompok 15. Ada perwakilannya 15? Ada, Bu. Ya.
Nah ini ya, ini kelompok 15. Ini gambarnya seperti ini. Ya artinya apa, pemahaman saya, oh ini dinding semua. Gitu. Walaupun tidak lengkap ya. Ya, dia mampunya menggambar ini tidak apa-apa. Yang penting adalah jendela, ada pintu daerah sini, cuman di sini dia menganggap dinding semua. Oke. Terus ini kebetulan tulisannya siapa ini? Tulisannya siapa, Mbak? Saya sendiri, Bu. Tulisannya bagus gitu loh. Jadi maksudnya gini loh, kamu tidak harus ngetik dengan komputer, Dek. Tidak apa-apa, yang penting tulisannya bagus bisa dibaca. Saya tuh agak susah kalau sudah tulisannya tuh tumpuk-tumpuk, miring gitu kan. Ini bisa, saya bisa membaca nih, kebetulan bagus tulisannya. Gitu ya. Nah, ini ada masalah di mana kelompok. Nah, gitu loh. BSB kaca berat tidak ada gitu kan. Nah, kenapa Mbak? Saya mau konfirmasi. Iya, Bu. Ini karena Karena tidak ada kacanya. oke, ya. Jadi ini saya pas membuat itu supaya saya hanya informasi, dia tidak membuat itu tidak lupa atau emang dia tahu alasan. Ya, emang tidak ada kacanya, Bu. Betul, ya sudah. Nah, tapi ini kok nggak selesai, kenapa Mbak? Ya kebetulan waktu itu ngitungnya udah tanya ke teman-teman juga sih, tapi pada stuck di sampai perhitungan yang BSD doang, terus yang setelahnya itu belum sempat, terus udah deadline pengumpulan, jadi nggak bisa dilanjutin. Iya, sebenarnya udah bener loh, Di. Sampai sini udah bener loh ini, ya kan? Ini tinggal dilanjutkan saja, eman-eman ini. Tinggal dikalikan ruang forumnya berapa gitu kan, ya. Nggak bisa maksimal juga. Ya, nggak apa ya, kelompok 15 nggak bisa maksimal ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita ke kelompok 14. Kelompok 14 ya, sebentar. Ada perwakilan kelompok 14? Ada, Bu. Ya. Nah, ini Anda sudah membuat denah gitu ya. Walaupun tidak selesai gitu, tapi intinya hanya ada kaca, ya, apakah itu jendela, apakah pintu itu hanya dari sisi ini, kecuali yang barat. Ini sudah betul ini, ya, meskipun tidak lengkap. Tapi kalau mau membuat denah, ya bagusnya lengkap deh kayak tadi kelompok-kelompok sebelumnya ya. Itu kemarin ceritanya dipakai Bu yang bagian itu, jadi nggak bisa pengamatan di situ, nggak bisa ngukur. Oh, loh dipakai. Berarti Anda supaya nggak bareng dengan kelompok yang lain ya? Iya, beda hari. Oke. Memang banyak kendala sih kalau mau ngukur, tapi intinya makanya saya tidak pernah ngecek ini, ya kan? Karena ini pasti beragam. Jadi mau 25 kali 20, bahkan ada yang 20 kali 20. Oke, saya oke. Ini kalau saya lihat kayaknya kok bujur sangkar itu ya, beda dengan yang tadi. Jadi ini saya benarkan semua untuk ukurannya. Saya hanya melihat posisi ini saja, deh. Ya, kalau ini dinding, berarti mestinya tidak ada BSB kaca barat ya. Iya. Sekarang kita cek nih kelompok ini ya, sudah menghitung rapi gitu ya. Sekarang kita masuk ke BSB. Selatan ya, kaca selatan totalnya sekian BSB dinding dan kaca. Utara ada semua dinding dan kaca. Timur ada dinding dan kaca. Kemudian yang barat kenapa belum dihitung ini? Hanya selatan, timur, dan utara. Padahal barat kan ada dindingnya, Mbak. Kenapa 0? Oh iya, belum dihitung, Bu. Iya kan? Jadi memang tidak ada kaca itu benar, tapi kan dia juga punya dinding. Yang harusnya dikalikan 2,16, ya kan? Iya. Itu harus dicek itu. Memang kelupaan ya? Penyengaja atau memang lupa? Lupa, Bu. Lupa. Ya sudah cukup. Sekarang kita ke kelompok 13. Bentar.
kelompok 13. Ada perwakilannya? Hadir, Bu. Ya. Kelompok 13. Oke, ini sudah membuat Dina sama ya. Jadi Dinanya memang tidak seperti ini, tapi oke, yang penting ada. Ini ya, ini tidak butuh sakar memang bentuknya. Ada yang 20 kali 25 nih, ada yang 20 kali 20 gitu ya. Ini saya betulkan, yang penting memang ada jendela di sini, cuma kan ada dinding di sini. Nah, sehingga saya kan tidak bisa masuk langsung ke ruang utama karena ketutup oleh dinding, Dek. Agak susah dia. Pak, kalaupun mau belok ya, belok pun itu saya mau masuk ke sini itu kecil banget. Kalau Anda tahu yang sebenarnya kayak Dina yang sebelumnya tadi, hanya pintu kecil ya untuk lewat ke sini, sehingga menghitung pun ya tidak ada gunanya. Nah, sekarang kita cek ya, hitungan-hitungannya ya. Jadi, kelompok 13 ini loncat-loncat, saya bingung hitungnya. BSB dinding selatan, ya kan? Terus dia sudah membuat total. Nah, saya tanya ini dari mana? Ternyata ada di bawah. Kok bisa nyusungnya kayak gini? Kan harusnya urut ya. BSB dinding selatan, BSB kaca selatan, ketemu sekian. Nah, totalnya berarti ini tambah inilah, ini muncul begini. Terus, ini kenapa BSB dinding utaranya kosong? Oke, ini meloncat, ya tapi benar ya. Tapi anehnya itu loh, ini udah muncul, ini baru ada di sini. Terus ini kenapa dinding utaranya kosong? Kaca utara ada, dindingnya yang hilang malah. Ya Pak, kelompok berapa tadi? Kelompok 13. Mungkin ada Bu, salah komunikasi dari yang itu sama yang bikin denah. Jadi ini salah ya. Terus yang kaca barat. Nah, sekarang saya cek ya. Ini kenapa muncul? Kan tadi ada dindingnya. Ternyata nggak bisa muncul ya. Nggak bisa langsung, Dek. Ya. Jadi radiasi kalor itu harus bisa masuk langsung ke dalam ruangan. Nah, kalau kehalang tembok, kehalang pintu kayu, otomatis nggak ada yang masuk. Ya hanya rambatan saja ke dalam materialnya, tapi tidak masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi harusnya minus. Maka BSB barat, BSB barat itu ini tidak ada, kosong. Oke, paham ya? Paham, Bu. Kelompok 13. Oke, sekarang kelompok 12. Kelompok 12 ada perwakilan? Hadir, Bu. Ya. Nih, kelompok 12. Ini dinanya juga sama. Cuman ini anehnya ya, sebentar. Ini utaranya ke sana ya, Dek ya. Ini kok jempalik gini. Memang sebaiknya kalau menggambar itu, kalau Dina itu pintu ininya yang di bawah, Dek. Posisi ini yang di bawah gitu. Ya, jadi kayak jempalik. Kesannya kayak di depannya ini gitu. Ini enggak standar sih. Ya, ini hanya di rotate aja. Di rotate ini bagian bawah gitu. Ya. Baik, Bu. Nah, ini ada detail-detail bagus sebenarnya. Nah, cuma gini loh, Dek. Pintu satunya ini apa sih maksudnya? Pintu satunya ini ngomong cara menuliskannya kan ya nggak betul. Pintu depan tuh yang mana depan? Saya menganggap depan tuh ini loh tadi. Ini juga bisa loh dianggap depan dari sini. Ini dianggap depan dari sini. Nah, terus gimana cara yang betul? Ini ya untuk semuanya ya. Kalau ukuran pintu, lebar, tinggi, dan sebagainya kembar persis, maka tuliskan P1, P1, P1. Ini sama dengan ini, sama P1. Ini sama juga P1. Langsung Anda tuliskan di sini, P1. Terus ini sama enggak? Oh beda Bu, lebih lebar, berarti P2. Ini sama dengan sini, sama P2. Berarti ini akan membuat lagi pintu, bukan pintu depan,
P2. Jendela juga begitu. Ini jendelanya ukurannya sama, yang ini sama Bu, J1. Yang ini beda dengan ini, tapi ini sama dengan yang di sini, berarti J2. Ya, ini pintu yang mana saya juga nggak tahu. Mungkin P4. Nah, mungkin di sini. Oh, P3 ya. Tadi P1, P2, P3. Paham ya, Mas? Paham, Bu. Jadi kan lucu, pintu satunya ya, duanya mana? Gitu. Oke. Kemudian di sini saya akan cek ya dinding barat. Nah, ini udah benar nih. Ya. Kaca baratnya 0 karena memang tidak ada. Di sini memang dia membuatnya adalah seperti ini. Jadi tahu kan? Ya, nggak ada kaca gitu. Nih. Jadi dindingnya mana? 1, 2, 3. Sudah nggak ada kalor masuk itu. Ya. Oke, benar nih kelompok 12. Ya. Sekarang terakhir kelompok 11. Kelompok 11. Ada perwakilannya kelompok 11? Ada, Bu. Ya. Nah, ini kelompok 11 ini gambarnya bagus. Ini gambarnya bagus. Cuman ini kenapa tembok, Dek? Emang tembok ya? Setahu saya bukan tembok. Untuk data yang saya dapatkan itu tembok itu, Bu. Oh iya. Iya, hanya bukan tembok, Dek, tapi kayak tangga itu loh. Pembeda ini sama panggung gitu aja. 2 trap gitu. Karena kalau semisalnya tembok ini mau kemana tuh, Dek? Pasti kan ke sini ya. Ya, ini kan pintu dari belakang. Oh iya, Bu. Sepertinya itu kesalahan saya pribadi sih, Bu. Nah, ini bukan tembok sih. Oke, denahnya sudah. Sekarang kita masuk ke hitungan ya. Hitungan saya tidak ngecek ini ya, karena pasti beragam sih. Saya betulkan semua, saya hanya ngecek tadi saja. BSB, kaca utara, oke. Kemudian ada yang timur itu ya. Nah, sekarang barat. Nah, ini benar. Ya, dinding barat selesai. Kaca baratnya dulu. Ya, betul kelompok ini. Oke. Jadi kelompok 11, kelompok 12, betul. Kemudian kelompok apa tadi? Oke, kelompok 14 tadi dindingnya yang barat yang tidak ada ya. Kayaknya hanya kelompok apa namanya? 17, kelompok 17 betul enggak ya? Ya, kelompok 11, 12 betul. Nah, sekarang terakhir ini saya mau memberi info ke kalian ya terkait dengan materi saya. Nah, di sini Anda bisa cek di halaman 125, Dik. 125 terkait ini. Terkait ini. Ini apa tuh maksudnya? Itu kalau di tabel itu kan 100 meter kubik, Dek. Saya nulisnya kan persegi ya. Ya, saya mohon maaf di sini. Makanya saya tidak menyalahkan kalian yang di sini. Ini ke atas tadi yang saya cek itu. Lalu tujuannya apa sih saya ke sini dan ada keliruan di sini? Ya. Karena kalau ini persegi, maka ini hanya 200 kali 4. Tapi kalau sudah menggunakan kubik, nggak pakai 4, ting. Kalau persegi, maka PL. Tapi kalau kubik, PLT. Gitu. Jadi per 100 meter kubik, per volume, ukurannya 100 meter kubik, itu hanya 1,0 sampai 1,5 ton R. Nah, berarti tadi bangunanmu tingginya berapa misalnya? 20 kali 25, tingginya 4 misalnya ya. Ya berarti 20 kali 25 kali 4 dibagi 100. Ketemunya sekian ton R. Nah, kalau misalnya ya ketemunya sekian ton R, padahal per 100-nya itu kan harusnya sekian. Nah, berarti ketemunya akan lebih gede kan? Ya otomatis ini lebih gede kok. Ya kan? Lalu gunanya apa Bu ini? Ini digunakan kalau memang dia tidak mau ngitung kayak kamu. Nah, tidak mau ngitung, dia cuma tahu luasnya saja. Akhirnya ketemunya kan gede sekali. Nah, terus gimana kalau bedanya jauh sekali?
Ya sebenarnya tidak masalah, cuman gitu loh. Ada masalahnya nanti mungkin kurang dingin juga bisa. Valornya ternyata panas sekali yang masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau kita pukul rata seperti ini, ya jelas karena ada dipengaruhi variabel dari BSB. Apakah tadi ada kalor dari timur, utara, selatan, barat, ya, dan BSL. Nah, BSL itu apa? Yang luxnya ini loh yang ini minimal 250. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi supaya lebih terang. Ini kan minimal deh. Mau dibuat kali 500 juga boleh. Ya. Dan tergantung juga lampunya gitu. Variabelnya luar biasa. Makanya sebenarnya ini untuk ngecek saja. Ya. Ternyata lebih besar kalau dibuat kubik seperti tabel itu. Nah, kalaupun tidak bagaimana Bu? Ya kita pakai ini saja. Nanti setelah dipasang kita cek apakah itu dingin ruangan atau malah gerah gitu. Nah, kalau gerah kemungkinan ini kita harus meningkatkannya di sini. Ini atau di sini. Kita evaluasinya di sini. Ya, bisa BSC, bisa BSL. Oke. Ya, jadi ini karena meter kubik sebenarnya nggak usah digunakan, tidak apa-apa. Ini hanya dipakai kalau malas ngitung. Nah, itu pun jatuhnya tinggi sekali. Ya, sehingga untuk saling cek aja, cross check antara rumus dengan tabel. Ini kan ini namanya nyidat ya, potong kompas itu. Daripada ngitung udah pakai itu saja. Tapi nanti juga akan ada masalah. Ternyata dingin banget, gitu. Bisa terjadi. Ya, makanya perhitungan ini sangat beragam ininya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, kayaknya udah cukup ya. Saya udah lebih lewat ini kayak tadi karena yang kelas 1 sampai 10 tadi juga telat 15 menit. Baik, untuk minggu depan nanti saya akan emailkan materinya dan mungkin kalau ada PR pun saya emailkan. Baik, kalau tidak ada yang tanya lagi, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah.